Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak Gito. Semoga kalian sudah sarapan dan sudah siap untuk menerima materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Yang dimaksud dengan kebahasaan yaitu kalimat, kata atau istilah apa saja yang biasanya digunakan dalam penulisan LHO. Yang pertama kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Contoh kalimat definisi adalah ialah, yakni, merupakan, yaitu. Contoh penggunaan kalimat definisi sebagai berikut. Karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Coba kamu Iwan buat contoh penggunaan kalimat definisi. Nenek adalah sebutan untuk ibu dari ayah atau ibu kita. Benar sekali. Yang kedua adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda, sepeda, gempa bumi, gunung, tarian, mobil. Ketiga kata kerja material. Kata kerja material adalah salah satu jenis kata kerja yang mengarah pada berbagai bentuk kegiatan secara fisik atau anggota tubuh. Contohnya bergerak, melihat, tubrukan. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu afiksasi atau imbuhan. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks, imbuhan, pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Jadi dalam afiksasi itu ada dua yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar yaitu kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemu atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, pengulangan, pemajemukan. Contohnya seperti berikut. Minum merupakan kata dasar. Minum merupakan kata kerja. Setelah mendapat imbuhan an, maka akan menjadi minuman. Catatan, jika kata dasar mendapat imbuhan me-en, bi-er, di-ter, ke-an, maka akan jadi kata kerja. Jika kata dasar mendapat imbuhan pen, per, an, ke-an, menjadi kata nomina. Kelima kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur predikat. Kalimat tunggal bisa terbentuk dari subjek predikat objek. Contohnya Askia makan nasi. Askia sebagai subjek, makan sebagai predikat dan nasi sebagai objek. Kalimat tunggal juga bisa terbentuk dari subjek predikat keterangan. Contohnya, Askia berangkat jam 7 pagi. Askia subjek, berangkat predikat, jam 7 pagi keterangan waktu. Kalimat tunggal juga bisa terbentuk dari subjek predikat. Contohnya Askia makan. Askia sebagai subjek makan sebagai predikat. Kalimat tunggal bisa juga hanya terdiri dari predikat saja. Contohnya minggir. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih dan memiliki penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek maupun predikat. Jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ada 3. Kalimat majemuk setara sejalan. Contohnya adik sedang tidur ketika kakak sedang mengerjakan tugas. Kalimat majemuk setara berlawanan. Contohnya si sulung selalu bangun pagi, sedangkan si bungsu selalu bangun terlambat. Kalimat majemuk setara sebab akibat. Contohnya Dilan menyeduh kopi kesukaannya setelah memasak air. Kedua kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu tanpa menyebutkan kata-kata yang sama. Contohnya Cecep membeli komik. Cecep membeli alat tulis. Cecep membeli kamus. Ketiga kalimat majemuk bertingkat dibagi menjadi beberapa yaitu kalimat majemuk hubungan syarat. Contohnya saya akan dengan senang hati membantumu jika kamu bersungguh-sungguh. Kalimat majemuk hubungan tujuan. Contohnya Benny melancarkan rayuannya agar hati Milea luluh. Kalimat majemuk hubungan sebab akibat. Contohnya Ucup belum punya pacar karena tidak percaya diri. Kalimat majemuk konsensif. Contohnya meskipun belum lulus sekolah, Dimas sudah harus mencari uang. Kalimat majemuk hubungan perbandingan, contohnya Ijah lebih suka menonton film action daripada film romantis. Keempat kalimat majemuk campuran, yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari gabungan kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya Bapak sedang tidur ketika saya pulang. Bapak masih tidur padahal sudah pukul 3 sore. Sampai di sini dulu pembahasan tentang unsur kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.